Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Berjumpa lagi dengan Bapak dalam mata pelajaran sejarah Indonesia. Tema kali ini kita akan membahas tentang kasus di bulan Oktober, bagaimana para pemuda dikumpulkan di Jakarta, di Batavia, untuk melaksanakan kongres pada tanggal 27 sampai 28 yang sekarang dinamakan dengan Sumpah Pemuda, yang dimana isinya bahwasanya pemuda-pemuda Indonesia bersumpah untuk mengaku bertumpah darah satu di tanah Indonesia, yang dimana pemuda berbangsa Indonesia yang satu lalu mengakui bangsa Indonesia. Yang ketiga, bagaimana putra Indonesia menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, di mana bahasa, bangsa, dan tanah menjadi nilai sebagai isi dari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober yang dideklarasikan di Batavia di tahun 1928. Jadi tema kita kali ini adalah Sumpah Pemuda. Kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Dan kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ketiga sumpah itu menjadi sebuah nilai sejarah yang dimana banyak nilai-nilai yang terkandung untuk dijadikan sebuah persatuan dalam pembelajaran sejarah sendiri. Oke, bahasa sumpah itu sebenarnya menjadi kontroversi, bagaimana hal itu pernah dipatahkan dalam perkuliahan oleh Dr. Pil Ihwanajari. Dia mengatakan Indonesia tidak pernah melaksanakan Sumpah Pemuda tapi melakukan Kongres Pemuda. Isi dari Sumpah Pemuda itulah yang dinamakan Sumpah Pemuda, karena sebelum Sumpah Pemuda itu lahir dilaksanakanlah sebuah kongres. Jadi isinya sebenarnya Kongres Pemuda pada tanggal 28 Oktober, 27 sampai 28 Oktober diperingati sebagai Hari Kongres Pemuda. Bukan Sumpah Pemuda itu, kata Dr. Pil Ihwanajari sebagai ahli sejarah dari Universitas Negeri Medan. Nah, ada hal yang unik dalam terjadinya Sumpah Pemuda atau Kongres Pemuda ini, karena dikumpulkannya seluruh pemuda Indonesia untuk bertemu di Batavia, perwakilan dari Yong Java, Yong Sumatera, Yong Ambon, lalu Yong Bali, banyak Yong-Yong, kata Yong yang dimana anak muda, orang yang diambil dari bahasa Belanda, lalu dikumpulkan lalu untuk bersatu di Batavia lalu melaksanakan Kongres Pemuda. Hal ini menjadi daya tarik baru, bagaimana setelah politik etis dijalankan, semua organisasi berkembang, pemikiran pemuda untuk melaksanakan kemerdekaan itu timbul. Nah, ada juga yang menjadi sebuah pertanyaan hingga sampai sekarang, Kongres Pemuda atau Sumpah Pemuda? Itu menjadi wacana yang baru di tahun 2012 ke atas sampai sekarang. Tapi itu bukan menjadi persoalan, karena bentuk dari sejarah itu merupakan suatu perspektif bagaimana si sejarawan memandang itu melalui segi historis dan melalui fakta, lalu melalui sudut analisis, serta beberapa referensi bantuan buku yang dia punya dan bukti-bukti sejarah. Nah, untuk itu ada beberapa nilai-nilai Sumpah Pemuda yang sebenarnya ingin Bapak jelaskan kepada anak-anak. Bahwa yang pertama, cinta bangsa dan tanah air. Yang kedua, persatuan. Yang ketiga, sikap rela berkorban. Dan yang keempat, mengutamakan kepentingan
lalu ada gotong royong, lalu ada menerima dan menghargai perbedaan, lalu semangat persaudaraan. Lalu, nah, hanya ada 7. Jadi dari ketujuh nilai ini Bapak harapkan bahwasanya ketika kalian masih sekarang menjadi pemuda, nilai-nilai itulah yang menjadi semangat tonggak sejarah sebenarnya. Bagaimana cinta bangsa dan tanah air bukan lagi menjadi suatu hal yang sering diucapkan kepada pemuda-pemuda sekarang. Kenapa hal demikian? Tidak ada rasa cinta bangsa dan tanah air yang terjadi di zaman sekarang bagi para pemuda, tapi mereka lebih cinta kepada komunitas atau cinta kepada kelompok-kelompok yang mereka banggakan. Lalu bentuk persatuan di Indonesia sekarang sudah tidak menjadi sebuah hal yang diharapkan sebagaimana isi dari sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Banyak kita dipecah belah oleh kelompok-kelompok politik, lalu kelompok-kelompok yang mempunyai kepentingan. Lalu yang ketiga ada sikap rela berkorban. Nah, sikap patriot ini sudah tidak lagi kita temukan kepada para pemuda. Bagaimana tingkat kemalasan mereka dalam belajar juga berkurang sekarang. Maksudnya makin bertambah, semangat belajarnya berkurang. Jadi untuk meningkatkan itu sudah tidak ada lagi untuk rela ikhlas dalam belajar, mengorbankan dirinya untuk negara sudah tidak ada, mengorbankan dirinya untuk dirinya sendiri atau untuk keluarga sudah tidak ada. Lalu mengutamakan kepentingan bangsa. Pemuda sekarang tidak ada lagi yang mengutamakan kepentingan bangsa, apalagi anak-anak SMA. Karena terkhusus ya anak-anak SMA, mereka hanya memikirkan bagaimana masa pubertas mereka itu berjalan sesuai dengan keinginan mereka. Lalu kita juga melihat ada menerima dan menghargai perbedaan. Oke, karena kita merupakan negara yang pluralisme dan multikultur, menghargai dan menerima perbedaan itu wajib hukumnya, dan sampai sekarang kita masih sama-sama masih menghargai. Lalu adanya semangat persaudaraan mungkin, tapi terkadang semangat persaudaraan itu bisa tercoreng dengan adanya kasus-kasus rasial. Lalu gotong royong masih bisa kita lihat di pedesaan, tapi sudah tidak kita lihat dalam bentuk suatu kenegaraan. Jadi itulah beberapa nilai dan beberapa deskripsi yang Bapak jelaskan tentang Sumpah Pemuda. Jadi kepada anak-anak akan kita lanjutkan ke dalam diskusi di grup WA. Bapak akhiri pembicaraan kita hari ini. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.